Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Suhadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi aplikasi perkantoran. Sebelum lanjut ke pembahasan, sedikit saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi aplikasi perkantoran. Apa itu integrasi aplikasi perkantoran? Integrasi aplikasi perkantoran adalah kemampuan untuk menghubungkan dan berbagi data antara berbagai aplikasi, ya, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Tujuannya adalah agar dapat bekerja lebih efisien dan produktif, yang dapat memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan berbagai komponen pekerjaan mereka tanpa perlu mengulang, ya, atau mengaplikasikannya secara manual. Itu adalah pengertian dari integrasi aplikasi perkantoran. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pembahasan materi prakteknya, ya. Integrasi yang kita lakukan kali ini adalah ada dua aplikasi, ya, yang kita bahas. Yang pertama aplikasi Microsoft Word ini, kemudian kita integrasikan ke Microsoft Excel dengan cara membuat diagram, ya. Contohnya kasus seperti ini. Nah, ini membuat diagram integrasi dari Word, kemudian kita integrasikan ke Excel. Artinya, diagram yang kita buat di sini itu pengisian datanya dari Microsoft Excel, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PowerPoint, ya. PowerPoint juga sama, ya. Ini PowerPoint ini. Nah, ini PowerPoint. Kita akan coba membuat diagram chart menggunakan PowerPoint yang diintegrasikan dengan Microsoft Excel. Oke, kita lanjut saja. Kita lihat dulu contoh soalnya, prakteknya seperti ini, ya. Kita akan coba membuat diagram. Ini adalah contoh diagram nilai, ya, daftar nilai. Daftar nilai siswa. Oke, kita coba. Langkah yang pertama adalah buka dokumen baru pada Microsoft Word. Kemudian selanjutnya silakan nanti Anda klik insert. Di insert kemudian klik chart. Ya, di chart ini ada berbagai macam diagram, ya. Terserah, ya, nanti tinggal pilih mana diagram yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita coba yang standar saja nih, yang ini, ya. Kita coba buka, kemudian oke. Nah, ini adalah contoh diagramnya. Nah, ini yang dimaksud dengan integrasi. Artinya pengisian data yang ada di Microsoft Word ini kita bisa rubah melalui Microsoft Excel. Nah, ini adalah Microsoft Excel nih, ya. Microsoft Excel kalau kita tutup, coba kita buka lagi, ya. Takutnya nanti tidak sengaja ke klik close. Nah, kita bingung. Mana nih tadi mau ngebuka lagi Microsoft Excel-nya. Nah, dengan cara, ya, diaktifkan dulu, klik diagramnya, diagram catnya, kemudian klik kanan, kemudian edit data, tanda panahnya ini, kemudian klik edit data in Excel, ya. Nah, dengan cara ngeklik data in Excel itu, nah, semuanya muncul. Microsoft Excel itu semuanya muncul, ada menu-menunya gitu, ya. Kalau yang tadi kan cuman ini doang. Nah, kalau yang atas yang pertama yang edit data itu tampilan cuma sebegini doang. Hanya muncul lembar kerjanya saja. Tapi kalau dengan klik kanan edit data in Excel, itu semua menu di Excel itu muncul. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba rubah, ya. Kita akan coba rubah untuk kategori 1, 2, 3, 4 ini diisi dengan nama siswa. Misalkan nama siswa saya acak saja, saya asal aja, ya. Ani, kemudian Andi, kemudian Anto, kemudian Bagas, misalnya seperti ini. Nah, setelah kita mengetik Ani, Andi, Anto, dan Bagas ini, nah di sini secara otomatis akan berubah. Yang tadinya kategori 1, 2, 3, 4 itu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang series. Yang series ini, yang series ini kita coba rubah dengan nama mata pelajarannya. Misalkan yang pertama mata pelajarannya PAI. Maka secara kita klik di sini, secara otomatis dia akan berubah PAI. Kita rubah selanjutnya yang lainnya kita ganti. Misalkan pelajaran pertama bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga PKN misalnya seperti ini.
maka secara otomatis akan berubah. Nah, untuk tinggi rendahnya grafik ini itu disesuaikan dengan angka yang ada di sini. Misalkan Ani nilai mata pelajarannya 70, bahasa Indonesia misalkan 80, misalkan PKN 75, maka secara otomatis diagramnya akan menyesuaikan angka yang kita masukkan di sini, ya. Kemudian yang selanjutnya silakan diisi sesuai dengan keinginan masing-masing. Boleh bebas ya, terserah silakan untuk melengkapi data saja sebenarnya 75, misalkan saya PKN-nya 80, kemudian Anto di sini 70, ini 75, ini 80 misalkan. Kemudian ini selanjutnya 70, Bagas ya bahasa Indonesia misalkan 75, ini 80 ya. Bebas ini mah contoh saja. Nah, kalau sudah selesai ya, boleh di-close saja. Kemudian untuk chat titelnya ini adalah titlenya, judulnya. Misalkan boleh langsung diganti dari sininya. Daftar nilai ujian akhir semester. Setelah seperti itu. Ya. Nah, ini ya, ini udah selesai. Misalkan kalau kita mau merubah diagramnya, ini kita, saya mau ganti diagram jangan ini, misalkan boleh diganti dengan klik kanan, kemudian cat tipenya. Tipenya misalkan saya ganti yang kedua misalkan, atau yang ini, serah bebas atau yang ini misalkan ya. Kemudian kita oke. Maka secara otomatis dia akan berubah seperti ini. Oke, ya cukup jelas mungkin ini untuk integrasi aplikasi perkantoran yang berupa diagram chart ya. Kemudian yang kedua kita akan coba mengintegrasikan aplikasi perkantoran yang kedua adalah PowerPoint. PowerPoint ya, ini adalah untuk presentasi ya, dimana kalau kita ditugaskan oleh atasan kita membuat sebuah laporan di mana lah pimpinan kita akan mempresentasikan laporan kepada rekan-rekannya. Nah, Anda sebagai seorang sekretaris atau karyawan diminta untuk membuat sebuah laporan di mana laporan itu ada sebuah diagramnya. Mungkin sering kita lihat ya, sering kita lihat di kantor atau dimanapun ada kita melihat diagram. Mungkin ada sebagian yang belum tahu bagaimana cara membuatnya. Ya. Oke, lanjut saja kita lanjut yang kedua, integrasi aplikasi perkantoran Microsoft PowerPoint ya. Sama seperti yang tadi dari Microsoft Word, langkah-langkahnya yang pertama itu dari insert, kemudian dari chat ya. Nah, ini sama seperti yang tadi kita tinggal pilih diagram yang kita inginkan ya. Silakan kita milih yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya terserah ya, mau yang lengkap dengan menu-menunya ya atau yang tampilannya begini saja tidak masalah. Lanjut kita rubah datanya ya. Namun data di sini tidak sama dengan yang seperti yang tadi. Misalkan data kasus contoh yang kedua adalah untuk PowerPoint ini adalah untuk mengetahui nilai UAS ujian akhir semester dari minimum dan maksimum, nilai terendah dan nilai tertinggi ya. Kita coba di sini kita praktekkan. Di sini tadi ya sama dengan yang tadi. Tadi namanya adalah Anto. Oh Ani kalau salah yang pertama. Ani kemudian Anto yang di bawahnya Anto. Ya. Boleh sama dengan yang tadi. Kita cek dulu yang tadi yang metode sebutnya. Ani, Andi, Anto, Bagas. Oke. Ani, Anto. Sorry, saya lupa lagi. Ani, Andi, ya, Ani, Andi, kemudian, oh bukan Anti lagi salah, maaf. Anto, kemudian Andi, kemudian Bagas. Nah, di sini. Di sini eh, karena tadi ada cuman ada dua ya, nilai minimum dan nilai maksimum, maka yang ini dihapus saja dengan cara klik kanan, kemudian delete ya, delete ini nih, di blok di sini nih, klik kanan, kemudian delete. Nah, seperti ini ya, dihapus saja. Jadi cuma dua doang, bikin dua saja ya, tidak. Kita ulang lagi ya. Hapus. Nah, seperti ini. Cuman ada dua saja. Ada dua. Kemudian kita ganti dengan nama minimum. Yang kedua maksimum. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan nilainya 80. Di sini nilainya misalkan 95.
Di sini misalkan 75, sini 80, di sini 70, di sini 85, di sini misalkan 60, ini 75. Nah, ada dua seperti ini. Nah, ya, dua seperti ini. Kemudian di yang tadi minimum itu di sini ada. Ya, sudah jelas ya, sama dengan yang tadi. Kita close saja seperti ini. Ini adalah tampilan grafiknya. Kalau mau menghilangkan ini tinggal klik saja. Klik delete, kemudian klik delete. Artinya supaya yang tampil itu hanya grafiknya saja seperti ini. Seperti biasa yang judul diagramnya kita ganti ya dengan cara klik atau double klik di sini ya, di blok, kemudian eh, daftar nilai daftar nilai UAS misalkan ya, berdasarkan nilai minimum dan maksimum. Nih, dah ya, sangat mudah bukan ya? Cara membuatnya seperti ini, dua integrasi aplikasi pengaturan yaitu Microsoft Office dan Microsoft Word. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.